Selamat pagi kawan global. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini saya Kika Ataya hadir ke tengah ruang dengar Anda, menemani Anda dalam program Bincang Global untuk edisi hari ini 2 Maret 2021. Apa nih yang akan kita perbincangkan kali ini kawan global? Kali ini yang akan kita perbincangkan adalah Wedding Expo Mataram Mall by Perwira. Mungkin ada yang bertanya-tanya, di tengah pandemi ada wedding dan lain sebagainya. Ada kawan global, bisa diakali, bisa diobrolin kawan global ya. Tentunya untuk yang penasaran, pengen tanya-tanya, nanti kami berikan kesempatan untuk Anda bertanya di 087865110035 atau di 081339909670, baik melalui telepon, SMS ataupun WhatsApp. Nah, di pagi hari ini kawan global sudah hadir 3 narasumber kita. Kita langsung saja sapa. Yang pertama kita sapa ini Mas Bayu Anggoro. Selamat pagi Mas Bayu. Selamat pagi. Selamat pagi. Kayak cikgu-cikgu di luar sana. Iyalah. Ya pakcik-pakcik ya gitu ya. Apa kabar? Kabar baik. Kabar baik. Iyalah. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Berarti sehat. Sudah sarapan tadi? Sudah Mbak, sarapan buaya. Enggak lah ya Mbak, udah sarapan Mbak. Udah sarapan berarti masih seger dong ya. Oh masih pagi-pagi, seger seperti Anda lihat kan seperti kerutan saya hilang 1 kalau kita tertawa. Betul, ya kan? Betul. Kerutan hilang 1, masalah hilang semua ya. Betul. Enggak, kalau masalah tetap ada Mbak, cuma harus diselesaikan. Oke. Mas Bayu Anggoro, mewakili Perwira ya Mas Bayu ya. Ini ada Ibu juga, Ibu Rohania juga. Oke. Nah nanti itu. Oh nanti, iya betul. Iya, ya deh sekarang aja deh. Bu Rohaniah ya, ada Bu Rohaniah Hermawati, ini dari Perwira NTB. Sebelumnya kawan global, sebelum kita sapa Bu Rohaniah, Perwira ini adalah perkumpulan perempuan wirausaha Indonesia. Nah, Bu Rohaniah Hermawati dari Perwira NTB. Selamat pagi Bu Rohaniah. Pagi, Mbak. Apa kabar Bu? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah ya Bu ya. Kalau Mas Bayu dari Victory Management Perwira, tapi bekerja sama dengan Victory Management. Betul. Nah, ditemani pula, wah saya gak gimana gitu ya nyapanya ya. Ini yang mana ini namanya ini ya? Yang atas. Oh, Mas Ari. Mas Ari, apa kabar Mas Ari? Alhamdulillah sehat walafiat baik ya, sangat luar biasa di pagi hari ini. Beda kan suaranya? Beda kan? Kelihatan sekali announcernya ya. Beda kan suaranya kawan global, beda ya. Mas Ari dari Aquila Organizer. Yes, betul sekali. Nah, beda kan kawan global suaranya ya, beda ya. Ditekankan beda ya. Mas Ari, apa kabar Mas Ari? Tadi udah jawab, kebetulan sehat. Sehat ya Mas Ari ya. Tuh kan jadi grogi sayanya ya. Nah, ada Mas Bayu, ada Mbak Rohaniah, ada Mas Ari kawan global yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kita, rasa penasaran kita. Sekali lagi topik kita kali ini adalah Wedding Expo Mataram Mall by Perwira. Bu Rohaniah mungkin bisa dijelaskan ini acara apa sih? Silahkan Mbak Rohaniah. Mungkin yang yang istilahnya yang punya acara. Oh, Mas Bayu. Ya deh Mas Bayu aja deh. Yang pelaksananya yang lebih detail ya. Jadi kalau menurut saya di tengah pandemi ini seharusnya kita tidak berhenti dalam untuk memperjuangkan perekonomian rakyat, karena selama kita bisa tetap mempertahankan atau mentaati protokol kesehatan, seperti contohnya wedding tetap bisa berjalan dengan baik karena dia mentaati protokol kesehatan dan ekonomi menjadi berjalan dengan baik. Nah, tujuannya adalah kita bisa tahu kuartal Januari sampai Februari ini ekonomi di NTB ini sangat menurun drastis. Saya merasakan, mungkin bukannya saya, tetapi beberapa dari pengusaha juga mengalami hal yang sama. Dan dengan hal ini kita nggak bisa diam dong, ya kan, melihat situasi seperti ini. Jadi dengan kita melihat situasi ini, kita punya inisiatif Perwira ini untuk bisa, yuk bagaimana nih dengan situasi seperti ini, kita nggak boleh tinggal diam. Kill the virus but not the economic. Jadi itu yang jadi moto kami. Kill the virus boleh, tapi don't kill the economy. Begitu, makanya kami mengundang beberapa
wedding organizer yang ikut membangkitkan dari perekonomian ini. Yang orang tidak sadar bahwa usaha atau bisnis dari wedding organizer ini sebenarnya juga ikut memacu salah satu dari sisi perekonomian dari Nusa Tenggara Barat ini. Karena kalau bisa dilihat perkembangan dari wedding organizer saat ini adalah cukup pesat, dan juga hotel yang terdampak itu, yaitu hotel biasanya jadi venue dari wedding, itu juga akan terbantu karena selama ini kan hotel ini begitu terpuruk ya, pariwisata dan sebagainya. Makanya dengan kenapa Perwira NTB ini mengadakan Wedding Expo ini, salah satunya adalah kita harus membangkitkan lagi. Kalau nggak dibangkitkan lagi, kita minta makan dari mana, ya kan? Tapi tetap dengan mentaati protokol kesehatan. Apalagi sekarang kan sudah mulai ada vaksin ya. Jadi bulan April ini juga sudah mulai ada penurunan kita berharap sudah mulai ada penurunan orang yang terinfeksi dari COVID-19. Oke. Nah, sebelum lebih jauh mengenai Wedding Expo nih, saya mau nanya ke wedding organizer-nya ya. Kalau di Aquila sendiri ini berpengaruh besar nggak pandemi ini? Pasti ya. Kayaknya semua yang namanya organizer tuh mengalami hal yang pasti gitu ya. Secara yang namanya kalau orang nikah wedding tuh yang nggak jauh-jauh dari yang namanya kerumunan kan. Betul, pesta gitu, joget-joget dan sebagainya itu pasti ya. Cuman ya ngerasanya banget itu pasti biasanya orang tuh banyak nikah setelah puasa atau sebelumnya. Jadi pandemi kan masuk itu di Januari tahun lalu ya, mendekati puasa. Pasti banyak banget sebenarnya yang sudah masuk planningnya untuk mengadakan yang namanya wedding. Betul. Tapi kena yang namanya COVID, mau nggak mau dong waktu itu kan yang namanya COVID masih parah banget, ngeri banget gitu ya. Jadi ya mau nggak mau mungkin banyak banget yang namanya yang sudah masuk jadwalnya harus di cancel. Jadi ya mungkin nikahnya cuman pakai KUA, nggak pakai acara gitu kalau tahun lalu gitu. Jadi terdampaknya kerasa banget ya. Kerasa banget. Oke, itu mungkin kalau tapi sepanjang pandemi ini sama sekali tidak ada klien. Ada. Tapi itu setelah beberapa bulan saja. Iya, habis lockdown ya, karena mungkin ada beberapa kota di Kota Mataram mungkin udah masuk zona yang udah agak aman waktu itu, jadi udah mulai nerima gitu. Cuman tapi tetap dengan namanya protokol kesehatan. Ya, perbedaannya apa nih? Perbedaannya mungkin kalau zaman sebelum COVID ya bebas aja sih, ngatur jaraknya lebih, undangannya banyak ya. Wah, banyak. Tapi kalau sekarang kan mungkin agak diminimalisir karena jaga jaraknya. Kemudian juga mungkin banyak juga dari tamu undangannya juga kadang-kadang masih agak takut untuk datang keramaian, masih menjaga diri. Jadi undangannya lebih sedikit ya, dan biasanya nggak ada joget-jogetnya. Nggak ada joget-jogetnya. Biasa kan kalau wedding siapa sih yang nggak suka ya lagu yang ketika endingnya seru-seruan gitu ya. Jadi lebih kesananya sih, lebih mungkin seru-seruannya agak dilangin. Yang penting tamu undangannya bisa hadir, keluarga yang diundang juga bisa hadir walaupun agak terbatas gitu. Untuk ininya juga waktunya juga mungkin lebih dipersingkat ya. Iya, waktunya dipersingkat, apalagi kalau di dalam gedung itu biasanya dari pihak gedungnya juga membatasi, dari yang punya gawe kadang-kadang juga membatasi. Biasanya ada 2 sesi. Misalnya kalau ada undangan 100, biasanya batch pertama kan orang kan langsung datang 100 orang langsung berat gitu kan. Jadi biasanya akuntaran aja gitu ya. Jadi biasanya itu ada 2 sesi. Selama yang saya perhatikan ya, beberapa wedding WO yang besar-besar biasanya undangannya juga sampai ada yang 500-600 dan itu mereka bagi beberapa sesi. Saya pikir itu sah-sah saja. Dan yang penting adalah kita tetap mentaati protokol kesehatan itu saja. Dan tentunya tetap menjaga jarak. Sebenarnya kalau kita joget-joget sebenarnya nggak masalah sih, Mas ya. Cuman permasalahannya adalah kita tetap harus bisa menjaga jarak itu aja. Jadi ibaratnya jangan sampai kita kehilangan kemeriahan atau sukacita dari orang menikah itu, tapi tetap mentaati protokol itu. So we have to be smart lah. Baik. Mungkin karena terbawa suasana ya Mas Bayu ya, ketika joget-joget malah makin nempel, apalagi kalau sama pasangan nih joget-jogetnya gitu kan, nempel gitu. Tapi sebenarnya pada waktu masuk
itu kan mereka mentaati protokol kesehatan. Jadi waktu ketika masuk itu mereka sudah dicek suhu tubuh dan juga harus memakai masker dan juga cuci tangan. Sebenarnya ketika masuk ke dalam itu mereka sudah disterilkan sebenarnya seperti itu. Baik. Tapi ini memang agak ribet sih ya. Tapi untuk kebaikan bersama ya, Mas Ari ya. Betul. Nah, berarti tujuannya di sana nih. Tujuannya itu nih. Kenapa Mas Bayu sebagai pelaksana mengadakan Wedding Expo ini? Tujuannya untuk itu, untuk membangkitkan ekonomi lagi, untuk tanpa menghilangkan sukacita. Mungkin kita sekarang lagi bersedih hati dan sebagainya. Ketika kita, do you know the COVID-19 work, bagaimana bekerja dari COVID-19 itu adalah ketika imun kita rentan. Kenapa orang itu imun rentan? Ketika mereka mulai mengalami stres, ketika mereka udah mulai gimana nggak stres, Mas Bayu? Kita harus di rumah turun aja, betul. Ekonomi turun dan lain sebagainya. Makanya itu sebenarnya obat dari semua penyakit, termasuk juga COVID-19 adalah kita itu anak-anak muda harus tetap membahagiakan diri kita. Dan yang kedua adalah makanan, gitu. Bagaimana kita mencapai makanan yang baik? Semuanya pada mati, nggak bisa beli makanan. Tambah kena COVID-19. So sekarang kita memakai cara yang lebih frontal seharusnya. Ini pola pikir saya bahwa kita harus membuat hidup kita bahagia. Karena mau nggak mau COVID-19 ini tetap akan ada sampai 10 tahun ke depan. Betul. Tapi dengan dan pasti di COVID-19 ini ada mutasi-mutasi kan. Dan mutasi ini semakin melemah. Biasanya virus itu cara kerjanya seperti itu. Makanya saya menganggap bahwa yuk kita jangan parno. Karena semua penyakit itu pasti ada obatnya dan ada jalan keluarnya untuk kita keluar dari itu. Tetap mentaati protokol kesehatan sesuai dengan aturan pemerintah, tetapi jangan ketakutan menguasai kita. Nah, salah satunya adalah yang saya sayangkan beberapa media itu terlalu jadi menebarkan ketakutan justru ke masyarakat. Dan itu saya selalu kasih masukan. Kenapa sih nggak malah di-sharingkan tentang ini yang sembuhnya banyak loh, ini udah mulai sembuh. Jadi masyarakat itu udah ada mulai optimisme itu ada. Tetapi ketika kita yang mati banyak nih, ini beda ya. Ketika yang dikabarkan adalah jumlah kematian, yang kita dengung-dengungkan adalah jumlah yang negatif terus, akhirnya bukan optimisme yang akan diterima oleh masyarakat, malah pesimisme dan ketakutan, dan akhirnya imun jadi rentan. Itu secara psikologi berpengaruh media. Makanya aku bilang bahwa rekan-rekan media, beritakanlah yang membangun orang, yang memberitakan apa yang baik, apa yang benar. Dan itu yang saya selalu gaungkan, bagaimana kita bisa lepas dari COVID-19 ini, yaitu dengan meningkatkan imun dengan cara mengubah pola pikir kita. Dengan melihat, COVID-19 ini kayak apa, gitu. Ya, saya berharap bahwa teman-teman anak-anak muda juga berpola pikir seperti itu, tetap loh mentaati protokol kesehatan. Cuman jangan ada sebuah ketakutan yang luar biasa. Karena bagi saya tingkat kematian untuk demam berdarah jauh lebih tinggi. Bener kan? Betul. Mbaknya boleh baca di beberapa literatur dan juga di beberapa tingkat kematian demam berdarah, HIV itu jauh lebih tinggi daripada COVID-19. Hello. Ya, but kenapa kalau kita parno sekali kayak gini gitu kan, sampai berdampak begitu ke masyarakat yang baik, itu membuat saya sangat sedih sebenarnya. Tentu tidak bisa diremehkan juga ya. Ya, tapi bukan berarti saya ngomong kayak gini bukan berarti ngeremehin. Tetapi saya bilang tetap dijaga, cuman jangan ketakutan yang berlebihan. Tapi alhamdulillah sekarang ini sih sebenarnya masyarakat udah sadar. Betul. Coba saya lihat di Mataram, di Cakra, orang sudah pakai masker tanpa disuruh sebenarnya. Tanpa harus diobrak-abrik. Artinya apa? Kesadaran masyarakat udah tinggi. Dan tingkat ketakutan mereka sudah nggak terlalu lagi karena mereka sudah membaca, saya pikir, dan mereka udah browsing apa sih COVID-19 ini dan seperti itu. Jadi hal yang seperti itu yang harus kita bangkitkan. Jadi saya tetap percaya bahwa ketika kita bahagia, imun kita akan meningkat. Coba mbaknya stres karena misalnya putus cinta atau karena bangkrut, lebih cepat sakit apa enggak? Betul. Nah, lebih itu cepat sakitnya. karena sebenarnya kesehatan mental kita lebih berpengaruh ke kesehatan tubuh kita. Bener enggak? Betul sekali. Gitu. Oke, Mbak Rohania ya, seru ya omongan kita Mas Bayu ya. Seru banget. Oke, Mbak Rohania sendiri melihat sebagai seorang perempuan nih ya, ini melihat ada acara ya besar ya, Wedding Expo di tengah pandemi ini seperti apa Mbak Rohania?
Ya, ini sebuah harapan baru bagi kami ya, terutama kan kami bekerja sama dengan Victory Management ini bukan ini yang pertama kali. Ini sudah beberapa kali dari UMKM Bangkit ya. UMKM Bangkit saya kan kerja sama dengan Global. Kami itu bahkan di tengah pandemi yang lagi parah-parahnya. Betul. Lagi takut-takutnya. Lagi takut-takutnya kami ngadakan, dan itu sering sekali ya pada saat pandemi ini kita ngadakan acara. Dua kali kita ngadakan acara. 3 kali, Bu. 3 ya, ya 3 kali UMKM Bangkit, dan alhamdulillah sangat berpengaruh besar bagi binaan-binaan kami untuk meningkatkan produksi mereka pada saat pandemi seperti ini. Dan gunanya di Wedding Expo ini bagi binaan kami adalah yang utama kan mereka di situ nanti ada wedding organizer gitu ya. Jadi ada beberapa UKM kami yang punyai misalnya souvenir gitu loh, produk souvenir bisa mereka pasarkan di beberapa wedding ini untuk acara-acara wedding ini. Ada kebaya juga, Bu. Ada pengrajin kebaya juga. Ada pengrajin, ada beberapa yang bergerak di bidang busana segalanya akan kumpul jadi satu nanti di situ, dan alhamdulillah mereka sangat antusias untuk bisa bergerak lebih maju pada saat pandemi seperti ini ya. Jadi Perwira itu sebenarnya sama kita itu adalah membuat sebuah event yang ada dampak kepada masyarakat secara positif, secara ekonomi. Bukan kayak, kecuali kalau kita ngadain konser musik ya tanpa ada efek ke masyarakat mungkin betul. itu negatif di tengah pandemi ini. Tetapi kita justru bukan event yang tidak ada manfaatnya, tidak ada goalnya, tapi ada goalnya ke depan, yaitu ada normalisasi dari ekonomi gitu. Oke, baik, tentunya dengan tetap mempertahankan protokol tetap itu. Oke. Baik, 96,7 Radio Global FM Lombok, kawan global. Jangan kemana-mana, kita jeda sesaat kawan global. Kita akan kembali setelah kita simak yang berikut ini.